warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji buat diri kita, buat keluarga kita, buat orang tua kita, buat para pengunjung, para pedagang, para karyawan, untuk DKM Masjid Al-Barakah beserta para donatur-donaturnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi al-mudillu liman yasha'u bi'adli. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada hadis yang kelima dari kitab Riyadhus Shalihin, itu di halaman 9 ya. Hadis yang kelima tuh. Riwayat dari Abu Yazid, yaitu Ma'an bin Yazid. Ya, jadi singkatnya begini, Pak. Jadi ada seseorang tuh sahabat Nabi yang namanya Yazid. Yazid ini bersedekah, Pak. Ya, Yazid ini, nah dia bersedekah. Jadi dikisahkan dalam kitab ini ada yang namanya Yazid, dia bersedekah untuk fakir miskin tuh. Dia letakkan tuh beberapa dinar tuh dia letakkan di masjid. Buat siapa? Itu dia niatkan, dia tuju untuk fakir miskin yang ada di sekitar situ tuh. Itu diletakkan di sekitaran masjid. Ya, silakan siapa saja yang mau mengambilnya tuh. Diniatkan untuk fakir miskin yang berada di sekitar masjid itu, Pak. Yang lagi sholat atau apa, silakan ambil. Tetapi ini nggak lama datang yang namanya Ma'an. Ma'an ini anaknya dari Yazid. Yazid punya anak namanya Ma'an. Ketika anaknya datang, dia melihat di masjid itu ada beberapa dinar. Dinar itu kan 1 gram emas setara dengan 4 juta sekian lah begitu. Nah, itu beberapa keping emas itu diambil sama anaknya tuh yang namanya Ma'an. Kenapa yang namanya Ma'an anak dari Yazid ini diambil tuh kepingan-kepingan emas yang ditaruh sama bapaknya, yang padahal sama bapaknya tuh diniatkan untuk orang-orang miskin, fakir miskin yang lain. Tapi nggak diniatin buat anaknya. Tapi yang namanya Ma'an ini ngambil kepingan dinar yang tadi ditaruh sama bapaknya. Nah, kenapa Ma'an ini berani ngambil? Karena Ma'an merasa berhak atas dinar itu karena dia juga orang fakir miskin. Bapaknya naruh buat fakir miskin tapi nggak diniatin, bukan buat anaknya maksudnya. Tapi yang namanya anaknya Ma'an ini justru malah mengambil beberapa keping karena merasa dia juga berhak mendapatkan dinar itu. Karena dia bagian dari fakir miskin. Akhirnya ketika anaknya ini datang membawa kepingan emas yang tadi disimpan di masjid sama bapaknya, apa jawaban dari Yazid, dari bapaknya? Demi Allah, bukan engkau yang aku kehendaki. Bahasanya saya tuh naruh kepingan dinar itu bukan buat kamu. Enggak diniatin buat kamu. Tapi kata Ma'an, saya juga berhak karena saya juga bagian daripada fakir miskin. Nah, akhirnya peristiwa perdebatan antara bapak sama anak ini dibawalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bersabda, di sini potongan hadisnya, Pak, sebetulnya nggak utuh nih kalau di kitab ini nih. Kata Nabi, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu apa yang engkau dapatkan wahai Ma'an. Jadi seolah-olah Nabi pengen bilang begini, apa yang halaman 9 ya, apa yang sudah diniatkan oleh Yazid bersedekah kepada fakir miskin, sekalipun itu tidak diniatkan buat anaknya, artinya malah anaknya yang ngambil, maka udah dapat pahala sedekahnya sebagaimana yang diniatkan oleh yang namanya Yazid. Dan bagimu wahai Ma'an, kata Nabi, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Apa maknanya? Yazid sudah dapat pahala daripada sedekahnya meskipun yang ngambil itu anaknya. Nah, jadi yang anaknya berdosa nggak berdosa juga. Dia mendapatkan emas itu. Kenapa nggak berdosa? Karena dia juga berhak, karena dia juga sebagai fakir miskin. Ya. Nah, maka di sini dijelaskan nih di halaman 9 mutiara hadisnya,
bahwa sedekah itu boleh diberikan kepada anak, cucu, dan keturunan. Sedangkan zakat itu tidak boleh. Nanti saya jelaskan, Pak. Jadi ada istilah fakir, ada istilah miskin tuh. Itu kalau dalam bab 8 asnaf siapa yang berhak menerima zakat, itu yang paling pertama tuh fakir, bukan miskin, Pak. Kenapa fakir dulu baru miskin? Karena fakir statusnya lebih parah dari miskin, Pak. Kalau orang miskin, dia punya pekerjaan tetap atau dia punya pekerjaan, cuma bedanya pekerjaannya atau usahanya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Itu namanya miskin. Tapi kalau fakir, Pak, punya pekerjaan tetap enggak dan dapat penghasilan juga enggak. Enggak punya pekerjaan dan andai ada pekerjaan pun penghasilannya enggak bisa nutupin. Itu namanya fakir, Pak. Maka dua syarat tuh harus terpenuhi itu fakir. Fakir itu dia enggak punya pekerjaan, ada pendapatan atau ada pemasukan tapi nggak bisa nutupin, tuh namanya fakir. Sebab ada juga orang, Pak, yang jarang dapat pekerjaan tapi sekalinya dapat proyek bayarannya gede, bisa buat nutup sampai 1 tahun. Itu nggak fakir tuh. Ya mohon maaf, kayak arsitek tuh kan sekali ngerancang ya, orang-orang yang bekerja di proyek tuh jarang dapat job, tapi sekali dapat job itu kan bayarannya luar biasa besar tuh. Nah, jadi ada fakir, ada miskin. Nah, saya sering kali mengajukan pertanyaan nih kalau lagi ngajar di kelas, saya bilang, anak yatim berhak nggak tuh dapat zakat? Anak yatim kalau dia kaya dia nggak berhak dapat zakat. Tapi Ustaz, ada tuh anak yatim dapat zakat. Anak yatim ketika dia dapat zakat bukan karena dia yatimnya, tapi karena fakir atau karena miskinnya. Jadi 8 asnaf golongan orang yang berhak menerima zakat, anak yatim tuh nggak masuk di situ. Kecuali anak yatimnya fakir atau miskin. Maka kalau anak yatim dapat zakat bukan karena status yatimnya, tapi karena dia fakir atau miskin. Tuh anaknya artis siapa tuh yang bapak emaknya meninggal tapi warisannya kan ditinggal banyak tuh sama orang tuanya tuh. Diurus entah sama siapalah, saya nggak paham itu, Pak. Nah, itu berhak nggak tuh dapat zakat tuh? Itu nggak berhak dapat zakat. Kenapa? Karena dia tidak termasuk orang yang fakir atau miskin, hartanya dia dikelola oleh ahli waris daripada orang tuanya atau diurus oleh orang-orang yang mengerti untuk mengurusnya, begitu ya. Nah, jadi di sini dijelaskan nih, sedekah itu boleh anak, cucu, keturunan boleh. Karena yang namanya sedekah itu sifatnya umum, Pak. Sedekah itu bisa berupa harta, bisa berupa selain harta tuh sedekah. Sedekah itu dalil umum. Kullu ma'rufin sodakoh. Segala sesuatu kebaikan itu namanya sodakoh. Lihat sampah di masjid kita ambil, kita kantongi, nanti kita buang, itu sodakoh. Nolongin orang nyebrang, itu sodakoh. Sodakoh tuh nggak melulu dengan harta, Pak. Ya, kita punya teman habis minum, aquanya bukan dia buang, dia geser ke kita biar kita yang ngebuangin tuh. Nah, itu ketika kita buangin itu juga jadi sodakoh. Ya, jadi sodakoh itu tidak melulu harta. Enggak, itu sifatnya umum, itu namanya sodakoh. Kullu ma'rufin sodakoh. Makanya zakat bisa disebut sedekah. Secara umum bisa. Infak, ngasih nafkah sama istri bisa disebut sedekah. Secara umum bisa. Karena sedekah itu artiannya umum, merujuk pada hadis Nabi, kullu ma'rufin sodakoh, sesuatu yang umum, setiap yang baik-baik itu disebut dengan sodakoh. Nah, ada infak, Pak. Kalau infak itu mesti dengan harta, dia namanya infak tuh. Ya, namanya infak itu mesti dengan harta. Nyumbang karpet, nyumbang AC, nyumbang buat masjid, itu mesti dengan harta, itu namanya infak. Infak itu harus dengan harta. Karena infak terbagi dua. Ada orang membela infak itu, ada yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ada yang menginfakkan hartanya di jalan setan tuh. Jadi kalau infak itu standarnya adalah kebaikan, Pak. Standarnya adalah harta. Harta yang kita keluarkan dengan nominal yang tidak tertentu, siapa saja bisa kita berikan, itu namanya infak, Pak. Tapi kalau infak itu kita berikan buat keluarga, itulah yang disebut dengan nafkah, Pak. Makanya kata nafkah itu seakar juga, satu akar dengan kata infak. Bedanya kalau infak harta itu kita berikan untuk masjid, kepada anak yatim, kita masukin ke kotak amal, itu namanya infak. Itu juga disebut kebaikan, sodakoh juga. Tapi kalau kita berikan kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, nah inilah yang disebut dengan nafkah. Itu dua-duanya juga kebaikan.
Jadi ada orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Makanya ada ayatnya, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kenapa ada istilah membelanjakan harta di jalan Allah? Sebab ada juga orang yang membelanjakan hartanya di jalan setan, Pak. Buat judi itu, buat nyawer, istri jarang dikasih duit padahal tiap hari masakin buat suaminya. Giliran ada artis, ada biduan, nyawernya gede banget, Pak. Dia cuma dikasih pantat aja berani nyawer berapa ratus ribu tuh. Itu, nyawer, Pak. Ya kadang pulang-pulang istri diceramain. Pulang-pulang istri diceramain, katanya istri suami pulang. Ya bukannya siapin air minum kayak apa, pulang-pulang laki diceramain mulu. Lah gimana mau disiapin air, Pak? Lakinya pulang udah belepotan pada putih main karambol kalah mulu. Dicontrongin sama bedak tuh. Ya jadi pengen nuntut istri supaya kelakuan seperti istri Nabi tapi tingkah suaminya kayak Abu Jahal. Kan nggak ketemu begitu. Nah jadi kalau kita memberikan harta kepada orang-orang yang berhak menerima nafkah kita tuh itu namanya nafkah atau tidak disebut infak tapi itulah yang namanya dengan nafkah. Nah, jadi mengeluarkan harta itu kalau secara umum itu disebutnya sedekah. Tapi secara khusus itulah yang disebut dengan infak. Ada lagi zakat. Kalau zakat ini mengeluarkan sejumlah harta tertentu. Jadi ada takarannya. Mengeluarkan jumlah harta tertentu dengan syarat tertentu dan yang nerimanya pun juga tertentu. Zakat pada masa Ramadan, zakat fitrah itu dikeluarkannya tertentu. Ya, sekitar 3,5 liter beras kalau dalam bentuk kilogram 2,5 kilogram. Boleh dengan uang, pendapatnya Imam Hanafi setara dengan makanan pokok di suatu tempat. Meskipun kalau Imam Syafi'i harus dengan uang. Tapi Imam Hanafi boleh dengan Imam Syafi'i boleh harus dengan makanan pokok, tapi kalau Imam Hanafi boleh yang setara dengan uang. Dan ini banyak perdebatannya. Ya. Kalau zakat itu jumlahnya tertentu dan dia ada syaratnya. Kalau zakat harta maka ada haulnya, ada nisabnya. Kalau dia zakatnya zakat tanaman maka atau binatang ternak maka itu ada yang disebut dengan ada nisabnya, ada ukuran hartanya. Dan yang menerimanya pun tertentu. Ada 8 asnaf. Artinya kalau zakat itu tidak diberikan pada 8 asnaf ini. Nah maka berpotensi zakatnya itu tidak diterima. Apa sebabnya? Karena yang menerima bukan yang berhaknya. Zakat itu nih ada perdebatan, Pak. Boleh nggak kita sebagai anak ngasih zakat tuh sama orang tua tuh? Ya, sebagian ulama, ya sebagian ulama nggak boleh kita ngasih zakat sama orang tua. Nggak boleh. Nggak boleh ngasih zakat kepada orang tua, nggak boleh. Ngasih zakat ke mertua boleh nggak? Sebagian mengatakan tidak boleh. Sebagian kalau memang dia bukan orang yang kita tanggung nafkahnya, maka boleh. Ya, tapi idealnya kalau zakat jangan ke mertua, jangan ke orang tua. Karena apa? Karena orang tua, mertua itu bagian orang yang berhak kita nafkahi. Dia itu orang yang berhak kita nafkahi, Pak. Kalau ke anak jelas nggak boleh. Kita zakat ke anak jelas nggak boleh karena anak wajib kita nafkahin. Kita zakat ke istri nggak boleh karena apa? Karena istri wajib kita nafkahin. Beda nanti kalau istri zakat ke suami. Kalau istrinya kaya, suaminya miskin, istri boleh zakat sama suami. Bang, gua lihat lu makin miskin aja nih, Bang. Kira-kira begitu. Inilah gua bayar zakat sama lu aja dah, nggak usah main jauh. Itu boleh. Kenapa? Karena istri nggak berhak nggak punya kewajiban buat zakatin suaminya. Ya. Istri nggak berhak nafkahin suaminya. Nah, jadi kalau orang yang wajib kita nafkahi kayak anak, istri, orang tua itu jangan kita kasih zakat. Meskipun ada pendapat ulama, saya pernah tanya, Kiai boleh nggak kita zakat sama orang tua? Ya boleh aja sih zakatnya. Tapi bahasa dia tega bener ente ngasih zakat sama orang tua. Ya, zaku amwalakum biz zakat, sucikan hartamu itu dengan zakat. Takutnya ada perkara-perkara kotor. Ya kita berikan itu kepada orang yang berhak menerimanya. Masa orang tua kita dikasih zakat? Tega bener ente. Jadi ya boleh-boleh saja sebagian pendapat mengatakan. Tapi kok tega bener. Ya zakat tuh ke yang lain, Pak. Nah, kemudian apa yang kedua nih? Menyalurkan sedekah boleh diwakilkan kepada pihak lain. Kalau di masjid-masjid tuh ada yang bayar zakat segala macam tuh. Nah orang yang berada di masjid. Ya, orang yang berada di masjid
yang jadi panitia zakat itu yang benernya tuh memang panitia zakat Pak. Jangan ditulis amil zakat tuh. Kan ada tulisannya tuh Pak, ya menerima zakat, panitia zakat. Itu tulisnya betul tuh panitia zakat. Jangan amil zakat. Karena amil zakat itu adalah orang yang amil zakat itu orang yang berhak menerima zakat. Siapa amil zakat? Yang dia punya SK baik dari Baznas atau dari pemerintah. Dia punya SK buat ngatur, buat mengelola, buat membagikan zakat itu namanya amil zakat Pak. Jadi kalau yang jadi panitia tuh itu dia bukan panitia zakat, bukan amil zakat, tapi dia cuma panitia yang nanti dia salurkan lagi ke yang lain. Karena kalau amil zakat tuh harus ada SK-nya dari pemerintah atau dari silakan Bapak ya. Yang punya keperluan nggak apa-apa Pak, tafadhal silakan ya. Mudah-mudahan lancar usahanya semua Pak. Nih kalau di TikTok lagi pada rame Pak urusan Tanah Abang mau pada tutup ya, la ilaha illallah ya. Ya memang persaingan gitu Pak. Jadi kita kalau nggak ngikutin teknologi emang kita ketinggalan juga sebetulnya Pak ya. Saya pribadi kalau ngaji online tuh kan mau nggak mau harus beli perlengkapannya, ribet juga Pak. Ada beberapa kita kajian masih online aja Pak. Ya mungkin biar ringkas gitu. Cuma kajian online tuh nggak enak Pak. Ya kita panggil-panggil nih orang kemana. Ternyata orangnya entah kemana tahu. Laptopnya menyala, daftar hadirnya ada. Tapi kita panggil-panggil, kita udah pada keluar grup. Dia mah belum keluar grup. Ternyata Pak dia mah ketiduran tuh ngaji online. Itu nggak enaknya ngaji online Mbak. Ya jadi ya Allah kita berdoa ya Allah mudah-mudahan ya rezeki kita tetap lancar Pak, tetap stabil. Karena apa? Begini, tidak ada larangan kaya. Tidak ada larangan buat jadi orang kaya tuh nggak ada. Nggak ketemu hadis yang melarang kita supaya kita jadi orang kaya tuh nggak ada. Tapi larangan miskin itu ada. Ya, kadal fakru ayyakuna kufron tuh kata Nabi. Kalau kita pengen kaya itu memang diperintahkan oleh Allah. Meskipun kalau kita udah usaha kita belum jadi kaya ya nggak masalah. Ya, tapi larangan miskin tuh ada. Kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan mendekatkan kita pada kekafiran. Orang kalau udah miskin Pak, kan yang ada nekat Pak. Ya rebutan lapak, pusing, nggak dapat duit, temennya dia bunuh. Ya akhirnya kemudian apa? Orang saling serang kiri kanan karena pengen dapat makan, pengen dapat uang. Akhirnya saling bunuh, saling cekcok. Akhirnya nggak tahan dengan hidup, akhirnya dia bunuh diri. Betul, kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran tuh kadang mendekati kita pada kekafiran kalau kita tidak punya iman kepada Allah. Nah, jadi dengan sedekah ini itu bisa mengantarkan kita untuk latihan kaya, Pak. Orang kata ulama kalau pengen latihan kaya ya sedekah. Orang memberi itu namanya latihan kaya. Tapi kalau latihan miskin ya itulah pelit Pak. Orang kalau udah pelit Pak, dia punya rokok nih di kantong. Lihat temennya lagi ngerokok, dia minta bagi gua dong. Padahal dia punya rokok. Itu latihan sama Pak. Petinju itu menjadi petinju yang tangguh karena sering ditonjokin. Kita bisa jadi pribadi yang kuat kalau kita sering kena musibah tuh. Itu jadi pribadi yang kuat. Maka saya pribadi nggak berani berdoa, ya Allah berikan saya kekuatan, nggak berani. Takutnya dikasih banyak musibah karena dengan musibah kita menjadi kuat Pak. Ya maka ini yang kedua, menyalurkan sedekah boleh diwakilkan kepada pihak lain. Jadi kalau kita sedekah, kita titip ke DKM masjid, kita titip ke panitia santunan, itu udah saya titip ya Allah mudah. Kita husnudzon. Kalau memang yakin orang ini amanah, berikan nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah yakin orang ini amanah, udah nggak usah dipikirin lagi. Duit gua nyampe nggak ya ke anak yatim tadi ya? Duit gua nyampe nggak ya disalurin ya? Jangan, karena kita udah yakin dia insya Allah menjalankan amanah dengan baik, udah berikan. Maka kata ulama kalau kita udah sedekah, udah jangan dipikirin. Jangan dipikirin tuh duit gua yang gua kasih ke dia buat apaan ya? Udah jangan dipikirin. Pahalanya udah dapet, jangan dipikirin buat apa, udah jangan dipikirin Pak. Ya, jangan dipikirin kayak begitu. Ya tapi saya Pak mohon maaf Pak kalau ada yang ngamen tuh ya bencong tuh nggak saya kasih Pak. Khawatir saya masuk dalam istilah tolong menolong dalam kedurhakaan Pak. Kenapa? Dia kalau kita kasih uang Pak nanti dia pakai beli lipstik. Dia pakai beli lipstik, dia pakai beli BH lah segala macam lah. Ya, dia pakai buat maksiat. Itu nanti saya takutnya masuk dalam kategori tolong menolong. Itu dosen saya tuh nggak mau ngasih Pak, nggak mau ngasih begitu. Ya nanti khawatir dipakai untuk perkara-perkara maksiat. Makanya ya banyak orang-orang yang punya harta itu Pak, dia gunakan tuh hartanya untuk kebaikan. Istilahnya tuh sebagai kasir-kasir Allah di muka bumi. Harta yang dia miliki tapi dia keluarkan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena dia sebagai pelayan. Kata Allah orang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah tuh dia seperti kasir Pak. Dia keluarkan uang. Ya
Kasir itu kan kalau ngembaliin berapa ratus ribu aja Pak nggak takut rugi, nggak takut ini. Karena bukan duit dia kan. Ya sama, orang kaya tuh dia merasa ini bukan duit saya, semua ini karena Allah tuh. Jadi dia infakkan hartanya di jalan Allah dia. Nah maka kalau kita bersedekah itu boleh kita wakilkan kepada pihak yang lain. Kemudian yang ketiga nih, tidak dosa pertentangan antara anak dengan bapak dalam rangka mencari kebenaran. Boleh kita berbeda pendapat dengan orang tua, tapi disertai dengan tata cara yang sopan santun Pak. Karena lafaz untuk bakti kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana. Gunakan kalimat-kalimat yang baik. Kita memang lebih pintar dari orang tua kita barangkali. Urusan ilmu, urusan nyari duit. Tapi kalau orang tua nggak berkah itu nggak ada gunanya semua yang kita miliki. Maka yang diminta, boleh saja orang tua kita tuh nggak ninggalin warisan banyak, nggak ninggalin ini, nggak ninggalin itu. Tapi keberkahan orang tua itu. Maka kata ulama, kita boleh gagal jadi sarjana. Kita boleh gagal jadi orang hebat. Kita boleh gagal jadi pejabat. Kita boleh gagal buat meraih cita-cita kita. Tapi kata ulama, jangan sampai kita gagal buat menjadi anak yang baik dari orang tua kita. Karena kata Nabi, ada orang tua yang punya anak tapi hakikatnya dia mandul. Siapa tuh orang tua yang punya anak tapi hakikatnya dia mandul? Dia punya anak tapi anaknya nggak bisa memberikan manfaat untuk kedua orang tuanya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala bila niatnya benar. Jadi gini, kemarin saya sudah sampaikan, amal kita itu nilainya 0. Sholat 0, puasa 0, tahajud 0, sedekah 0. Apa yang bisa memberikan angka supaya 0 ini berharga? Yaitu dengan niat yang ikhlas. Ketika kita ikhlas, maka jadi angka 1. Ya, ketika kita ikhlas beramal lagi, jadi angka 2, jadi angka 3. Maka amal kita ini, kata ulama, itu seperti badan yang nggak ada ruhnya. Tapi bagaimana supaya badan kita ada ruhnya, amal kita ada ruhnya? Dengan ikhlas itulah sehingga amal kita ada nilainya, amal kita bisa jadi ada ruhnya. Ini saya tutup dengan sebuah kisah Pak, di dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh, itu ada ahli ibadah di atas gunung. Itu dia melihat di bawah gunung itu ada orang yang punya kebiasaan menyembah pohon Pak. Pohonnya besar, di situ orang banyak beribadah di situ, minta sama setan, dia menyembah pohon, ngasih sesajen atau sesajian tuh. Akhirnya orang soleh ini turun. Ketika dia turun, dia berniat untuk menebang pohon itu. Tapi setan gak tinggal diam, setan nyamar jadi manusia. Setan nyamar jadi manusia, bertanya kepada orang soleh ini, mau kemana engkau? Saya pengen menebang pohon itu. Oh nggak bisa. Kalau engkau pengen menebang pohon itu, kalahkan dulu saya. Kata orang ini, kata setan ini, lagian ngapain ente capek-capek nebang pohon itu? Itu mah bukan tugas engkau, itu mah tugasnya Nabi, tugas Rasul. Daripada nyari ribut, mendingan ibadah aja tuh di atas. Akhirnya setelah itu orang ini tetap kekeh buat ngancurin pohon itu. Akhirnya terjadilah pertarungan. Ketika terjadi pertarungan antara orang yang soleh dengan setan yang nyamar jadi orang ini kalah, setan ini kalah Pak. Setan ini kalah. Ketika setan ini kalah, baiklah tolong lepaskan saya. Kata orang ini, kata setan ini, lebih baik gak usah dipotong lah. Gini aja, kamu pulang aja ke tempat ibadahmu, nanti tiap malam itu akan aku berikan 4 dinar setiap malamnya. Diberikan 4 dinar, pas 1 dinarnya 4 juta tuh, berarti 4 dinar tuh berapa juta tuh tiap hari diberikan. Akhirnya orang ini pulang. Ketika orang ini pulang, dia lihat ternyata betul tuh. Ya di kamarnya ada 4 dinar. Dia gunakan buat jajan, buat ini, buat itu. Hari kedua mulai berkurang tuh Pak. Mulai berkurang, mulai jadi 3 dinar, 2 dinar. Ya, akhirnya udah gak ada lagi tuh beberapa hari. Akhirnya dia bilang, ini orang pendusta. Katanya dia bilang pengen naruh setiap malam itu 4 dinar. Ternyata gak ada. Akhirnya turunlah orang ini. Turun orang ini. Ketika turun orang ini buat nebang pohon itu Pak. Datang lagi setan menghalangi. Mau kemana engkau? Kata pemuda ini, saya pengen nebang pohon itu karena engkau tidak menepati janjimu. Apa sebabnya? Katanya engkau tiap malam mau nyimpan 4 dinar, ternyata sudah tidak ada lagi sekarang. Akhirnya terjadi pertarungan lagi. Ketika bertarung, yang kalah ini bukannya setan, tapi yang kalah orang soleh tadi. Setelah itu akhirnya orang soleh ini minta ampun Pak karena kalah, terikat dia oleh setan yang nyamar jadi manusia dan akhirnya nyerah. Dan akhirnya dia bertanya kepada setan itu, apa yang menyebabkan engkau bisa menang padahal engkau waktu itu kalah? Setan ini mengatakan begini, ketika engkau pertama kali datang buat menebang pohon itu dan engkau bisa mengalahkanku, itu disebabkan karena niatmu ikhlas karena Allah buat nebang pohon itu. Tapi untuk kedua kalinya,
niatmu itu sudah berubah, engkau ingin menebang pohon itu yang disebabkan karena engkau bukan ridho karena Allah, tapi engkau menebang pohon itu disebabkan karena engkau ingin mendapatkan dinar yang aku berikan, sehingga niatmu itu pahalamu tidak mendapatkan apa-apa. Untuk menebang pohon itu engkau tidak mendapatkan apa-apa. Niatmu tidak ada, kosong karena Allah. Itu yang menyebabkan engkau kalah sehingga ibadahmu tidak ada ruhnya. Nah, jadi ibadah yang kita lakukan itu kosong Pak, tidak ada ruhnya. Maka dalam etika berzakat itu dikatakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, itu ayat seterusnya. Kalau kita sedekah, udah jangan kita sebut-sebut sedekah yang pernah kita lakukan, Pak. Jadi kalau kita nolongin orang yang dulunya susah, terus sekarang jadi orang kaya, itu udah nggak usah kita sebut-sebut. Dulu dia aslinya susah tuh. Ya gua pinjemin duit sekian juta, jadi kaya, sombong, lupa dia mah. Jangan menyebut-nyebut, jangan nyakitin orang yang telah kita berikan kebaikan kepadanya. Wallahu a'lam. Kalau ada tanya jawab saya persilahkan, Pak. Kalau nggak ada kita lanjutin lagi. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, boleh nggak wakaf itu dianggap sedekah gitu Pak Ustaz? Terus juga sekarang itu banyak sekali tanah-tanah wakaf segala macam itu udah dikasih engkongnya ke masyarakat, tapi begitu anak cucunya diambil lagi bakal dijual karena itu harga tanah udah pada mahal katanya. Iya. Terus kadang-kadang juga wakaf ini juga bukan hanya kepada orang yang nggak punya, tapi juga kayak misalnya Jokowi ngasih wakaf tanah di Kalimantan. Wah, ini gue dapet tanah wakaf nih katanya. Padahal udah kaya gitu Ustaz, ngakunya ini wakaf. Jadi yang nggak boleh dipajakin segala macam ini tanah wakaf katanya. Iya. Kayak gitu gimana Pak Ustaz? Gitu saja. Ya, salam. Ya wakaf itu bagian daripada jariah Pak. Ya maka kan kalau kita memang kalau orang pengen bangun masjid itu Pak, ya memang tanah itu harus memang tanah wakaf. Ya itu supaya tanah itu jadi tanah wakaf kan kita harus urus Pak surat-suratnya. Ada beberapa masjid Pak yang memang itu tanah wakaf tapi kadang surat-surat itu belum diurus. Jadi nggak punya asas legalitas Pak. Nggak punya asas legalitas buat kadang anak bahasa anak begini, yang ngewakafin bapak gua wakafin gua mah kagak. Kan begitu dia bilang. Ya bapak gua yang ngewakafin gua mah enggak, itu maka harus ada diurus Pak di Kementerian Agama atau diurus surat-suratnya biar dia punya asas legalitas tuh wakaf. Maka begini. Urusan wakaf itu disebut dengan jariah. Selama tanah itu masih ada atau bangunan itu masih ada, nah maka itu akan menjadi amal jariah. Itu bisa secara umum, dia juga bisa disebut juga dengan sedekah. Dia bisa disebut dengan sedekah juga karena pahalanya tuh terus akan mengalir. Sebab nggak sedikit Pak yang Bapak bilang itu betul banyak. Ada orang Pak kaya raya. Dia bilang sebelum nanti kalau saya meninggal, itu tolong tuh tanah yang luas itu tolong diwakafin aja buat masjid. Orang tuanya amanah begitu. Malah disewain jadi ruko segede-gede alain gambreng Pak. Ya itu kan kasihan begitu orang tuanya. Ya jadi urusan wakaf itu adalah bagian daripada amal jariah yang pahalanya bakalan terus mengalir buat kita Pak. Nah bedanya kalau kita wakaf tanah maka itu harus diurus tuh akta legalitasnya supaya nanti di kemudian hari tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi keributan. Karena ada beberapa Pak masjid yang saya datangi itu ya udah lama berdirinya. Ya cuma kadang aktanya belum diurus ya baru ya tidak punya kekuatan, tetap khawatir digugat segala macam, namanya manusia kan begitu Pak ya. Jadi itu bisa jadi jariah, bisa jadi amal jariah. Makanya ada masjid itu kalau ada orang datang saya mau ngewakafin tanah nih buat masjid, itu kita tanya dulu, Bapak ngewakafin tanahnya ini ngewakafin masjid apa masjid plus fasilitasnya? Kalau dia wakafnya cuma buat wakaf masjid Pak, maka tuh sepanjang tanah itu nggak boleh ada WC, nggak boleh ada parkiran. Karena apa? Dia wakafnya cuma masjid. Tapi kalau dia bilang saya wakafkan ini tanah, ya tapi sekaligus ada fasilitasnya tuh buat masjid, ada fasilitas buat wudhu, buat toilet, buat parkir. Nah, silakan ada desain buat parkiran. Itu silakan. Makanya yang mau wakaf juga itu dibimbing juga. Jangan sampai dia punya tanah 200 meter, dia bilang, "Nih 200 meter saya wakafin buat masjid." Nggak ada toiletnya, nggak bisa buat parkiran di situ. Karena apa? Wakafnya masjid. Kalau selama dia mewakafkan masjid maka sampai kapan itu jadi masjid ya.
kecuali dengan fasilitasnya, ada parkirannya, ada tempat wudhunya, ada buat parkiran segala macamnya. Jadi begitu. Jadi wakaf itu bagian daripada jariah yang pahalanya mengalir. Pak idza matabnu adam in qata amalu illa min thalas. Kalau kita udah meninggal nanti, salah satu amal yang tetap kekal adalah shadaqatun jariyah, adalah amal jariah. Apa itu amal jariah itu, Pak? Yang kita wakafkan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial. Wakaf tuh nggak melulu masjid, Pak. Bapak punya tanah, Pak, punya tanah nih. Tapi Bapak wakafkanlah tanah ini, biarlah saya wakafkan buat jalan, saya ikhlaskan buat jalan lah. Ya 1 meter apa 2 meter biar supaya akses jalan itu jadi luas. Itu bagian dari jariah kita, Pak. Maka saya nggak habis pikir, Pak, kadang orang ya Allah, itu udah mah jalanan sempit, Pak. Di depan rumahnya tuh jalan pakai ditanamin pohon-pohonan lagi sama dia. Yang padahal tuh bukan tanah dia itu. Itu kan bikin pusing juga, Pak. Ada tanah tempat keluar masuk mobil udah dibayar 6 juta. Dibayar 6 juta buat apa? Itu buat supaya mobil bisa muat, pakai ditanemin lagi aja. Ini kan zalim, Pak. Ya, makanya saya tuh kalau malas, sebetulnya kalau acara pakai mobil tuh kadang malas, Pak. Malas keluar masuknya gitu, sempit bener, Pak. Ya, jadi itu juga sedekah, Pak. Kata Nabi nanti dalam kitab Tandil Ghafilin tuh ada, Pak. Orang nanti ini nggak tahu nih pahala apa. Dia di akhirat kata Allah, ini pahalamu. Ini pahala apa ya Allah? Gede begini. Saya belum pernah beramal, amalnya gede begini. Apa kata Allah? Itu ketika engkau punya pohon buah-buahan, itu buah-buahanmu dimakan sama kelelawar, dimakan sama musang, itu jadi sedekah buatmu, maka ini pahalanya besar sekali tuh. Nah jadi kalau kita punya pohon, Pak, itu pohon kita dimakan codot, dimakan kelelawar, dimakan musang, Pak, itu jadi sedekah juga buat kita itu mendatangkan pahala, Pak. Jadi kalau kita punya pohon, rambutan kita, mangga kita dipetik orang atau dimakan kelelawar tuh udah jangan ngedumel, itu jadi sedekah kita yang kita nggak tahu tuh pahalanya gede, Pak. Kita kadang dimakan satu aja mangga, sialan banget ya codot ya, abis mangga gue dimakan mah. Akhirnya kita bungkusin. ya sisain lah 1-2 buat kelelawar, itu nggak apa-apa, Pak. Maka bapak saya tuh bilang punya kebun, Pak, itu banyak pohon durian. Dia bilang begini, zaman dulu pin bapak kecil, itu pohon durian nggak ada yang diikat pakai tali, itu nggak ada. Kalau dia jatuh diambil orang, dimakan orang lewat, biarin aja udah jadi sedekah. Tapi sekarang enggak, Pak. Itu durian semua diikat-ikatin semua, Pak. Jadi kalau dia jatuh tetap keikat sama tali tuh. Ya ini orang sekarang, Pak, cerminannya kan kita makin hedonis, makin pelit, makin begitu, Pak. Dulu Bapak barangkali Bapak nih sesepuh Pak Haji beliau nih, itu kalau makan kan tulangnya dikasih kucing kan. Ya sekarang mah enggak kan, ada Presto kan. Bahkan ada rumah makan tulang ayam lunak, sampai tulangnya bisa kita garas kan. Jadi lunak tuh. Makanya kucing sekarang kuru-kuru. Takut sama tikus semua itu. Ya tulangnya kita makan itu. Jadi itu jadi jariah, Pak. Jadi jariah. Bahkan kalau kita rumah gelap bener ya, kita terangin tuh lampu di teras rumah kita, jalanan jadi kebagian lampu. Itu juga jadi pahala. Itu jadi jariah buat kita. Wallahu a'lam, Pak ya. Iya silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Sedekah sama amal juga ini, Pak. Misalnya kita udah apa namanya amal, kita sudah masjid, kita bikin masjid atau kita yang lain Iya. Tapi namanya manusia kan sepanjang itu Betul. masih ada, atau kita cerita Iya. yang dikatakan Iya. amalnya atau Baik. pahalanya hilang itu Baik. Pak. Iya. Misalnya tadi Pak, nggak ada apa hilang. Iya. Nah, sedangkan itu pada waktu itu kita kan juga lupa, nah kita istighfar lagi. Iya. Atau hilang itu hilang benaran bagaimana? Iya. Jadi yang dimaksud menyebut sedekah tuh kita menyebut dalam rangka ria, itu yang nggak boleh. Kalau nyebutnya, ana juga nih kemarin sedekah sekian, tapi di hatinya tuh ada ria, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita nyebut, alhamdulillah kemarin saya bantu bangun masjid ini, masjid itu, tapi di hatinya nggak ada niat buat ria, nggak ada niat buat ujub, itu dapat pahalanya tetap. Bahkan bisa jadi kebaikan yang Bapak ceritakan itu bisa memotivasi orang buat berbuat baik juga, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh nyebutin satu, menyebutkan kebaikan dengan niatnya ria, itu yang nggak boleh. Atau menyebut dengan dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kita sedekah tapi kita nyakitin orang yang kita kasih. Kita ngasih sama orang tapi kita sakitin dulu dia. Lu minjem duitmu, lu ya udah dibawa. Kita ngasih tapi kita nyakitin, itu yang nggak dapat pahala. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan ngasih sesuatu tapi kita nyakitin atau kita ngungkit. Tapi kalau kita sedekah, kita cerita begitu, nggak ada niat ria, nggak ada niat sombong, itu tetap dapat pahala. Itulah yang disebut dengan tahadus bin ni'mah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau engkau mendapatkan nikmat, maka ceritakanlah. Itu kan bisa sedekah, itu nikmat, Pak. Ya saya pribadi, Pak, kalau mau sedekah Jumat tuh kadang beberapa kali saya posting ya. Barangkali ada orang-orang ikut pada kebaikan saya, itu nggak masalah. Ya, bahkan Imam Ali, Imam Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang kaya, itu kalau sedekah, Pak,
Misal dia sedekah 100 juta, yang 50 juta minta disebut namanya, yang 50 juta nggak usah disebut. Saya sedekah 100 juta, tapi tolong sebut aja 50 juta. Yang 50 juta disembunyikan, yang 50 juta dia sebutin. Kenapa? Supaya orang lain tahu dan bisa mengikuti jejak-jejak kebaikan Sayyidina Utsman bin Affan. Itu nggak apa-apa ya, wallahu a'lam. Gitu. Ya Bapak, ya silakan Pak. Oh iya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.